Salam jumpa. Senang bertemu kembali, saya Teacher Dani. Saya mengajar PE dan saya juga mengajar Bible. Karena saya mengajar keduanya, topik hari ini yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita bugar jasmani dan rohani yang seimbang. Nah, tubuh jasmani dan rohani yang bugar itu yang seperti apa? Kalau kita lihat pengertiannya, tubuh fisik yang bugar adalah tubuh yang mampu melakukan semua aktivitas tanpa merasakan lelah pada periode waktu yang ditentukan. Misalkan kita dapat beraktivitas sepanjang hari tanpa merasakan lelah karena energi kita cukup. Bagaimana dengan bugar secara rohani? Tubuh rohani kita juga perlu kebugaran. Tubuh yang bugar secara rohani adalah di mana tubuh kita, tubuh rohani kita penuh sukacita, penuh damai sejahtera dalam situasi apapun yang sedang kita alami, karena tubuh rohani kita kuat dan bugar. Kuncinya di mana kalau begitu? Kuncinya untuk tubuh yang sehat, tubuh yang bugar secara fisik adalah exercise, dan saya yakin juga bahwa tubuh rohani kita juga perlu exercise, perlu latihan. Ada 4 komponen di dalam kebugaran tubuh. Yang pertama, kebugaran tubuh fisik ya, tubuh jasmani kita. Yang pertama adalah flexibility, kelenturan. Kelenturan adalah kemampuan tubuh untuk bisa beraktivitas tanpa merasakan nyeri ketika seluruh bagian tubuh bergerak sesuai dengan porsinya. Kemudian yang kedua adalah daya tahan, endurance. Daya tahan ini bisa berbicara ada 2, daya tahan muskular sama daya tahan sistem kardio. Sistem kardio itu adalah sistem peredaran darah dan jantung. Bagaimana prosesnya untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi sehingga tubuh kita bisa tetap beraktivitas dalam periode waktu yang kita harapkan. Kemudian otot kita juga bisa bekerja, berkonstruksi pada periode waktu yang lebih lama. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan otot. Komponen kebugaran yang ketiga adalah kekuatan otot. Bagaimana otot itu punya kekuatan, ditingkatkan kekuatannya, dilatih sedemikian rupa sehingga bisa melakukan kegiatan, mampu membawa beban atau mengangkat beban tanpa merasakan keletihan yang berlebihan. Kemudian komposisi tubuh, bagaimana tubuh itu seimbang pertumbuhannya. Nah, ini berbicara tentang nutrisi. Nah, di dalam 4 komponen kebugaran tubuh jasmani ini semuanya harus dilatih, harus diberi porsi latihan yang cukup. Biasanya kalau olahraga ada peregangan, pemanasan, bagian di dalam untuk meningkatkan flexibility sebelum kita melakukan latihan exercise yang lebih berat berikutnya. Kemudian kita meningkatkan daya kerja jantung kita sehingga daya jantung kita siap untuk melakukan atau waktu beraktivitas jantung kita mencapai pada porsi target denyut jantung yang kita harapkan, sehingga semua tubuh kita mendapatkan oksigen dan nutrisi yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian kita mulai berlatih dengan meningkatkan kekuatan ototnya. Nah, di samping itu semua, nutrisi, diet nutrisi menjadi sesuatu yang penting diperhatikan. Ketika kita kelola dengan baik, ketika kita latih dengan baik, maka hasil akhirnya adalah tubuh kita secara fisik punya tubuh yang bugar. Tadi kunci di dalam tubuh fisik. Bagaimana dengan tubuh rohani? Tubuh rohani juga sama ternyata. Tubuh rohani kita juga membutuhkan exercise yang sama. Kalau di dalam tubuh jasmani kita ada flexibility, kita bisa lentur beraktivitas tanpa merasakan nyeri. Di dalam tubuh rohani kita perlu penguatan seperti
persekutuan, ibadah, komunitas orang-orang yang mengasihi Tuhan, supaya menguatkan iman kita, memberikan dorongan buat kita, saling mengingatkan. Ini membuat tubuh kita secara rohani menjadi lebih fleksibel. Kita lebih nyaman di dalam beraktivitas, kita lebih nyaman di dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian yang kedua, endurance. Kalau endurance secara fisik adalah kemampuan daya tahan untuk bisa melakukan pada periode tertentu, secara rohani, tubuh rohani kita dilatih exercise adalah dengan berdoa. Kenapa berdoa? Berdoa ini penting. Berdoa itu adalah bersekutu dengan Allah, menanti-nantikan Allah dan percaya kepada Allah. Di dalam prosesnya Allah akan menolong, Allah akan menjawab apa yang menjadi doa kita. Dan di dalam doa itu adalah bagian exercise kita, iman kita kepada Tuhan, latihan iman kita kepada Tuhan. Apakah kita mau percaya kepada Tuhan dan menyerahkan kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan buat kehidupan kita. Nah, ini exercise bagian endurance. Semakin kita makin banyak berdoa, maka kita akan makin berkurang paniknya. Makin kita banyak menyembah Tuhan, maka kita akan jauh lebih tenang di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, latihan kekuatan otot. Kalau tadi otot tubuh, kita berlatih dengan seperti push up, sit up, ya. Kemudian ada untuk melompat, untuk otot kaki dan seterusnya. Semua lakukan untuk membentuk kekuatan otot kaki atau kita menggunakan latihan beban. Nah, kalau di dalam tubuh rohani, kita melatih otot-otot tubuh kita dengan melakukan firman Tuhan. Firman yang kita baca, firman yang kita dengar, kita mempercayai, kita memperkatakan, kita melakukannya. Apakah sulit? Ya, seperti latihan secara fisik tadi. Waktu kita melakukan, kita pun juga mengalami kesulitan. Mungkin yang baru pertama kali sit up pasti tidak mudah. Tapi bagi orang yang sudah biasa sit up, tidak masalah. Bahkan yang sudah punya dengan dosis latihan yang cukup, dia mampu menahan dan melakukan lebih. Demikian juga ketika kita, kehidupan rohani kita, otot-otot tubuh rohani kita, ketika kita melakukan firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang melatih otot-otot tubuh rohani kita untuk berjalan, bergerak sesuai dengan kebenaran. Kemudian yang keempat, latihan apa buat tubuh rohani kita? Kalau tubuh jasmani tadi ada body composition, berbicara nutrisi, diet supaya pertumbuhan kita seimbang. Bagi anak Tuhan, yang dibutuhkan adalah firman roti hidup itu. Firman itu menjadi nutrisi yang membuat pertumbuhan kita menjadi pertumbuhan yang sehat. Manusia tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat bahwa tubuh jasmani kita punya, tubuh rohani kita punya, tetapi tubuh rohani ini unik. Tubuh rohani atau tubuh spiritual kita ini unik. Tubuh rohani ini akan menjadi tubuh yang bisa hidup jika kuncinya adalah harus ada Kristus yang memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang bayangkan bagaimana tubuh yang bugar itu, tubuh fisik yang bugar itu, kita dapat beraktivitas luar biasa tanpa merasakan lelah, apalagi di tengah banyak tugas-tugas dan tanggung jawab yang kita punya. Bagaimana jika tubuh rohani kita pun juga ada tubuh rohani yang kuat dan bugar? Maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita dapat merasakan damai sejahtera. Dan buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, semuanya itu melimpah dari dalam hidup kita. Kalau keduanya ini bisa bersama, kalau keduanya bisa kita latih, bayangkan dampak apa yang bisa kita berikan.